Ketika binatang-binatang iblis angin salju ini melangkah, mereka masuk ke dalam lubang dan tenggelam di dalam lubang yang berisi cairan. Ketika cairan itu bersentuhan dengan bulu binatang iblis angin salju, itu akan segera meledak. Binatang iblis yang berada di garis depan tiba-tiba meraung sedih di lautan api. Api menyebar, segera menelan ribuan binatang iblis angin salju. Dengan gerombolan binatang iblis maju, garis depan binatang iblis angin salju tidak bisa berhenti sama sekali. Mereka didorong, satu demi satu, ke lautan api, menyebabkan nyala api menjadi lebih besar. Hanya dalam beberapa detik, mayat-mayat binatang iblis angin salju ini bertumpuk di atas satu sama lain, membentuk gunung mayat terbakar. Hanya dalam sekejap, beberapa ribu binatang iblis telah mati. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Saat ini, bahkan Ye Zong, Ye Xiu dan yang lainnya juga tercengang selama beberapa detik, sebelum sukacita mengambil alih ekspresi mereka. Mereka tidak tahu cairan apa yang digunakan Nili akan menjadi senjata hebat melawan binatang iblis. Ye Zong juga memiliki sedikit kekaguman di matanya. Nili telah melakukan pekerjaan dengan baik. Melihat jauh, setelah kelompok pertama gerombolan itu diblokir, ia dengan cepat terbelah menjadi dua dan mulai bergerak di sekitar api. Tiba-tiba, dua panah dengan ujungnya menyala menarik dua busur cahaya dalam kegelapan, dan mendarat ke parit yang dalam di kedua sisi. Dalam sekejap, dua pilar api raksasa bergerak ke sisi lain, membentuk dua dinding yang menyala dengan ketinggian 5 hingga 6 meter dan membentang ribuan meter. Binatang iblis angin salju ini hanya dapat melanjutkan melalui dinding selatan, karena mereka diblokir oleh dinding api. Tiba-tiba terdengar ledakan hebat yang bisa membahayakan telinga. Dalam serangkaian ledakan ini, setidaknya beberapa puluh ribu binatang iblis angin salju terbunuh dan berubah menjadi abu, bahkan sekelompok peringkat emas dan dua binatang iblis peringkat emas hitam terbunuh. Nili menyuruh asosiasi alkemis untuk mencampur mika, keripik hitam dan 20 mineral bersama dengan beberapa herbal, untuk membentuk menjadi cairan. Cairan ini sangat tidak stabil. Saat bersentuhan dengan api, ledakan mengerikan akan terjadi. Tentara binatang iblis angin salju terus bergerak maju, mendekati Glory City. Meskipun kecepatan mereka mendekati jauh lebih lambat, jumlah yang banyak akan menyebabkan rasa takut pada orang yang melihatnya. Meskipun pasukan binatang iblis angin salju tidak menghentikan langkah mereka, jumlah mereka berkurang sedikit demi sedikit dan akan mengurangi kerugian yang harus dihadapi Glory City. Dengan binatang iblis angin salju yang hanya beberapa kilometer jauhnya dari tembok kota, Nili mengambil tombak bambu dan melemparkannya ke tempat di mana jumlah binatang iblis terpadat. Bambu yang tajam itu melengkung di udara dan mendarat di dalam jumlah besar binatang iblis angin salju. Dengan ledakan bambu itu, ramuan dari dalam bambu bocor. Binatang iblis angin salju yang menghirup ramuan itu membuat mata mereka memerah dan menjadi gila. Mereka terus-menerus menggigit teman-teman mereka dan dalam sekejap mengubah seluruh area menjadi berantakan. Binatang-binatang iblis angin salju saling menyerang, dan setiap bambu dapat menyingkirkan puluhan binatang iblis. Semburan sorakan datang dari para penjaga di tembok kota. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada metode seperti itu untuk bertarung melawan binatang iblis. Pada saat ini, semua dari berbagai keluarga juga berdiskusi satu sama lain. Yang memunculkan ramuan ini dan metode ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Glory City. Jika bukan karena dia, siapa yang tahu berapa banyak dari kita yang akan mati? Iya, kontribusi yang luar biasa. Semua pujangga memuji. Mengenai masalah ini, kita masih harus berterima kasih kepada anak itu, Nili. Semua ide ini datang darinya. Ye Xiu berkata sambil tersenyum di samping.